Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Ini hari Minggu, hari yang penuh sukacita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini dan ada di rumah saudara semua. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, bahkan mujizat-Mu yang senantiasa Kau curahkan atas kehidupan kami Bapa. Firman-Mu mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kami umat-Mu siap bersukacita, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang juga akan ibadah secara online. Kiranya sukacita-Mu, semangat juga berlimpah di kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jam ibadah ini dari awal sampai selesai hanya dua pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan kita Maha Kuasa. Haleluya. Ayo semangat. Oma, om tante, semua kita semangat. Yes. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Pujilah nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Terpujilah Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, tujuan Kau menciptakan kami manusia adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah pengakuan hidup kami di hadapan-Mu, bahwa hanya Yesus Tuhan, Raja di atas raja,
yang menjadi pusat pujian kami, pusat penyembahan kami, pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Pujilah Engkau Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya. Terima pujian kami Tuhan. Engkau baik. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami, dalam jiwa kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Iya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita jumpa lagi. Kesekian kali kita harus bertemu dalam satu ibadah yang berbentuk live streaming. Tapi hari ini kita akan melihat satu perkara yang indah tentunya ya. Puji Tuhan, mari sebelum kita dengar, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Engkau sediakan buat kami. Dan kami terima kasih pagi ini Engkau akan menyapa kami lagi dengan firman-Mu. Dan kami percaya firman itulah kebenaran dan kebenaran itu yang sudah memerdekakan kami. Dan kami percaya waktu kebenaran itu kami dengar dan bekerja dalam hati kami. Dan kebenaran itu sungguh-sungguh akan memberikan satu kebebasan dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu, bahkan urapan yang sama Tuhan turunkan atas kami sekalian. Yang ada di rumah kami masing-masing, yang sedang berkumpul dengan keluarga, yang sedang membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu,
Dan biarlah Tuhan melawat kami dengan kuasa firman itu. Dan firman itu jadi kekuatan yang akan menghidupkan kami sekalian. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Dan di mana ada iman, di sanalah ada kehidupan yang Tuhan sediakan buat kami. Sebab itu dengan hati yang penuh dengan syukur yang limpah-limpah, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya hari ini kita sudah memasuki bulan-bulan kesekian pada masa pandemi. Ya kita melihat kalau saya dan saudara ada sampai dengan hari ini pun hanya karena satu hal yang saya sebut dengan kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan buat kita semua tak terbatas oleh apapun juga. Kalau kita semua masih ada seperti hari ini, ada seperti yang kita ada, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara-saudara. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, pastilah cara Dia memelihara adalah dengan cara yang sempurna. Yang saya katakan demikian karena cara yang Tuhan pakai mungkin di luar nalar kita, tapi kita harus mempercayainya bahwa saya dan Anda tetap ada dalam pemeliharaannya. Untuk itu kita akan membuka bersama-sama dalam Alkitab kita. Kita akan dapatkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7, kita akan baca ayat ke-7 sampai dengan ayat 16 saja. Saya ulang, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari silakan Pak Yudi. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan juga bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada judul yang indah dalam Alkitab kita, dalam terjemahan baru. Dalam Alkitab ini dikasih judul Elia dan janda Sarfat. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu renungan, sebuah kebenaran yang kita baca. Ya, ada judul Elia dan janda Sarfat. Yang saya lihat, satu adalah seorang hamba Tuhan, yang satu adalah orang yang sama sekali mungkin tidak mengenal Tuhan. Saya katakan demikian, kenapa? Dia tidak mengenal Tuhannya orang Israel, karena Sarfat adalah sebuah kota yang ada di luar negara Israel pada waktu itu. Kita tahu Elia adalah seorang nabi yang melayani di Israel bagian utara, kerajaan Israel, yang diperintah oleh seorang raja namanya Ahab. Ya, dan Ahab adalah seorang yang menikah
dengan istrinya namanya Isabel. Isabel adalah anak dari seorang raja namanya Etbaal yang berasal dari Sidon. Nah, kota Sarfat adalah kota yang ada di daerah Sidon, utaranya negeri Israel, mungkin sekarang masuk dalam negara Lebanon ya. Kota ini pernah menjadi sebuah kota yang masuk dalam sebuah wilayah Sidon ya, atau wilayahnya Raja Etbaal, bapak dari Isabel atau mertuanya Ahab. Tapi pada tahun 722 sebelum Masehi, kota ini jatuh ke tangan orang-orang Tirus, ya, orang Tirus. Jadi Sidon terletak sebelah selatannya, ya, selatannya kota ini, dan Sarfat ada di sana. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ini adalah satu hal yang kita pandang. Yang pertama adalah seorang pelayan Tuhan yang dekat dengan Tuhan yang namanya Elia. Yang kedua adalah orang yang sama sekali tidak mengenal, atau mungkin ya mendengar, hanya mendengar ya, karena ada berita mujizat demi mujizat, atau mungkin mereka tidak pernah mendengar janda ini. Tapi coba kita lihat bagaimana Tuhan menyatukan mereka dalam sebuah berita yang kita baca. Bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang ada dalam naungan tangannya untuk melanjutkan kehidupannya yang luar biasa. Ya, tadi kita lihat ayat yang ke-7 katakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, yaitu sungai Kerit, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu, sebelum kita melihat cerita ini, Elia ada di sungai Kerit. Saya tertarik dengan sungai Kerit. Sungai Kerit adalah sungai kecil, ya, tidak sebesar sungai Yordan. Tapi bagaimana sungai Kerit ini Tuhan pakai untuk memelihara seseorang yang direncanakan Tuhan, ya. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia ada di sungai Yordan yang lebih besar, airnya mungkin lebih deras, ya. Tapi justru di sungai Kerit, saya jadi ingatkan Anda hari ini cara Tuhan memelihara itu dengan sempurna. Ya, saudara jangan abaikan hal-hal yang kecil yang Anda miliki. Mungkin jemaat punya usaha yang kecil hari ini, tidak seperti usaha yang besar seperti sungai Yordan. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan sanggup memelihara saya dan saudara lewat sesuatu yang kecil? Ya, ada hamba Tuhan yang dipelihara dengan jumlah jemaat yang kecil. Ada jemaat yang dipelihara Tuhan dengan satu usaha yang tidak sebesar sungai Yordan. Mungkin kecil seperti sungai Kerit. Tapi kita melihat kalau Tuhan tetapkan, istilah menetapkan maksudnya Tuhan mau rencananya terjadi untuk memelihara kita. Walaupun dalam perkara yang kecil, pasti pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kita. Ya. Dan akhirnya juga sungai Kerit itu menjadi kering kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, datanglah firman, datanglah perintah berikutnya. Ya, saya pernah sampaikan kepada Anda, waktu Daud mengalami sebuah persoalan yang ada di Siklak, Daud rindu kepada firman, bukan lagi kepada apa yang harus Tuhan lakukan kepada kita, tapi biarlah Tuhan berbicara kepada kita dan apakah yang harus kita lakukan. Ya, firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat. Jelas di situ dikatakan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, ya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, ini bukannya sebuah perintah, ini ada satu pergumulan untuk Elia. Kenapa saya sebut dengan pergumulan? Sarfat adalah daerah di mana menurut pemikiran Elia adalah daerah asal dari seorang permaisuri raja namanya Isabel. Dan Sarfat ini masuk daerah Sidon, keturunan orang Kanaan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab kita, dalam kitab Kejadian, ini adalah keturunan Nuh, anak Nuh, yaitu disebut dengan keturunan Kanaan. Dan mereka adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan mereka inilah salah satunya anak raja namanya Etbaal menjadi permaisuri raja di Israel. Dan Isabel ini menjadi sebuah penyebab dalam tanda kutip Ahab jatuh dalam penyembahan kepada Baal.
dan Asyera, dan kejatuhan ini membawa petaka sampai Tuhan izinkan sesuatu yang disebut kekeringan terjadi di sana. Nah sekarang Elia ini disuruh pergi ke sana, saudara-saudara. Saya pikir ini pergumulan, tidak semudah saya dan saudara memahamkan untuk taat. Saya jadi ingat Yunus. Pada zaman itu orang-orang Asyur adalah orang yang sedang menjajah orang Israel. Ibu kota Asyur adalah Niniwe. Yunus disuruh pergi Niniwe. Ini satu tugas yang besar dan tugas yang berat untuknya. Dia mesti melawan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Saya pikir Elia juga ya pergi ke Sidon. Dan kalau saya mau tanyakan kepada saudara, bukankah ada banyak janda yang ada di Israel? Bukankah ada banyak orang yang dapat Tuhan pakai memelihara Elia sebagai sesama umat Tuhan? Tapi kenapa Tuhan mesti pilih seorang janda yang ada di Sarfat, yang ada di Sidon? Dan Alkitab berkata, ternyata saudara-saudara pemilihan Tuhan terhadap janda yang ada di Sarfat semata-mata hanya karena janda ini mendapat kasih karunia. Sampai Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 25 sampai 26. Tolong Pak Yudi, kita akan bacakan itu kitab Injil Lukas. Pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-25 dan 26. Pasal 4 Injil Lukas, ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Ya, dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, kata Tuhan Yesus, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ya, pada zaman Elia ada banyak perempuan janda di Israel. Dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun, ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka yang ada di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa? Tuhan Yesus lagi bicara tentang bagaimana seorang nabi akan ditolak di daerahnya, karena waktu itu orang-orang Nazaret menolak Yesus. Dan saya baru terbuka mungkin saudara-saudara kalau Elia diutus oleh Tuhan kepada orang-orang janda di Israel, mungkin mereka justru menolak. Kenapa? Karena mungkin dan kemungkinan besar terjadi orang-orang Israel menganggap justru Elia inilah yang membuat sebuah masalah, dialah yang bernubuat tentang masa kekeringan. Dan mereka tidak menyadari bahwa kekeringan itu terjadi karena kesalahan mereka. Tapi karena Elia yang mengucapkannya sesuai dengan firman, mereka beranggapan ya gara-gara kamu ini, kamu ngomong itu ya terjadi. Saudara-saudara, sebab itu saya berkata kepada saudara, kasih karunia itu bukan hanya membuat orang menjadi terpelihara dengan sempurna, tapi orang dapat mempercayai perkataan firman, orang dapat menerima sebuah khotbah, orang dapat menyimpan satu pemberitaan, orang dapat mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran, itu adalah kasih karunia. Dan saya berdoa hari ini, semua saudara-saudara yang sedang mengikuti renungan ini, saya dan Anda dapatkan kasih karunia, yaitu mengerti firman, menangkap kebenaran, dan mempercayainya. Bahkan kita akan mentaati firman itu, dan saya dan Anda adalah orang yang terpelihara, yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Ya, lalu di sana dikatakannya, bagian dari tanah Kanaan atau keturunan Nuh dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat yang ke-15 dan ayat 19, sebenarnya adalah orang yang di luar iman kepada Tuhan. Ya,
Tapi saya jadi ingat juga seorang janda di kota yang sama, daerah yang sama, namanya Sidon. Sampai-sampai Yesus berkata, roti diberikan kepada anak, bukan kepada anjing. Lalu perempuan itu berkata, kalau toh anjing itu dapat, biarlah anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja, yang tidak diterima oleh anak, yang disepelekan, tidak dihargai oleh anak-anak, dan biarlah itu jatuh untuk si anjing itu. Dan dengan iman itu perempuan Sidon dapat kesembuhan. Jadi saya berkata kepada saudara, waktu Elia datang ke Sarfat, dia datang sebagai seorang hamba Tuhan yang datang diperintah oleh Tuhan, dan perempuan Sarfat ini pun menerima Elia, sudah direncanakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, rencananya tidak pernah gagal dan tuntunannya selalu tepat untuk orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-10 dalam kitab ini. Ayat 10 berkata, 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, saya sampaikan kepada saudara, ini bukan jarak yang dekat dari Sungai Kerit menuju Sidon. Dan begitu sampai di gerbang kota atau perbatasan mungkin ya, daerah Sidon, tampaklah seorang janda. Dan Elia mulai menyampaikan apa yang disuruhkan Tuhan dengan sebuah iman, karena dia percaya bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan lewat seorang ya ada di sana. Lalu dia minta air, saudara. Ceritanya itu minta air. Mungkin sekarang juga sulit dilakukannya buat saya sebagai seorang hamba Tuhan atau siapapun hamba Tuhan. Kalau disuruh untuk minta, ini sesuatu yang sulit. Ya, mungkin bukan hanya harga diri. Tapi bagaimana seorang hamba Tuhan disuruh minta, apa kata orang nantinya? Tapi saya jadi lebih berani minta, saudara, daripada hutang. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Dan tidak ada kata hutanglah. Ya, puji Tuhan. Jadi sekarang kita lebih dikuatkan lagi, lebih berani untuk minta. Ya mintalah. Nah Bapak Ibu, waktu Elia menyampaikan sebuah permohonan, minta air kepada seorang janda ini, saya tertarik ayat yang berikutnya, ayat 11, dia berkata demikian, ya, ayat berkata demikian. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kalau kita perhatikan benar, kita dramakan gitu ya sebagai sebuah drama. Alangkah mudahnya waktu Elia berkata kepada janda, berikan aku air. Dia memberi, tapi baru perempuan itu ambil air, Elia sudah ngomong lagi, berikanlah aku roti. Ini kalau orang Jawa selalu berkata, ya dikei ati rogo rempelo. Ya, air itu memang masih bisa disediakan. Mungkin daerah Sidon, ya masih ada air. Tapi saya yakin efek dari masa kering yang ada di Israel itu sampai juga ke Sidon. Kenapa? Nanti kita melihat orang Sidon ini, perempuan ini berkata, pada waktu dia minta roti, dia langsung memberikan jawaban. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu katanya, ya yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, tidak ada roti sedikit pun. Memang secara kebenaran, memang tidak ada roti. Tapi orang itu kan punya tepung sedikit. Kita kadang-kadang juga ngomong seperti ini, saudara ya. Untuk lari dari sebuah kenyataan tidak menolong orang, kita berkata yang maksud kita adalah berkata itu benar dan tidak berdosa. Misalnya ada orang
perlu uang dan dia minta tolong kepada kita, apakah ada sedikit uang saya mau pinjam? Lalu saya dan saudara jawab, saya tidak pegang uang. Padahal kita punya. Bapak Ibu pernah dengar kata itu? Saya tidak pegang uang. Ya. Nanti kalau orangnya pergi, orang lain mengikatkan, apa kamu tidak punya uang? Loh, saya punya, tapi kan saya tidak ngomong saya tidak punya uang, saya tidak pegang uang. Ya. Perkataan ini memang benar, tidak ada roti, tapi ini bukan sekedar basa-basi, tidak ada roti, memang kenyataannya tidak ada roti. Sebab itu dia berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang sekaliannya saya katakan tidak ada roti, memang tidak ada. Ya, tapi dia berkata, kecuali segenggam tepung dalam tempayan segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati, artinya tidak ada lagi makanan yang lain, saudara. Untuk memberikan air mungkin masih bisa, masih mudah. Kenapa? Tersedia dan tidak sulit untuk mendapatkannya. Tapi untuk memberikan roti adalah satu pertimbangan yang sangat berat. Dikala kita mengalami kekurangan, mungkin tidak kelimpahan, seperti masa-masa sekarang ini, saudara-saudara. Di mana setiap orang mungkin mengalami sebuah kesulitan, atau kalau tidak kesulitan merasa apa yang dia miliki tidak berlimpah seperti masa-masa yang lalu. Ya, jadi orang untuk memberi kepada orang lain pada masa ini ada satu pertimbangan. Pertimbangannya adalah kita tidak ada dalam sebuah kelimpahan, tapi kita sedang ada dalam sebuah keterbatasan, saudara-saudara. Yang saya pikir ini ya cingli lah, lumrah. Ya seyukyanya demikian, begitu kata orang dunia. Dalam masa kelimpahan orang bisa memberikan orang lain pertolongan, tapi pada masa kita mesti mencukupkan diri. Dalam bahasa yang rohani, mencukupkan diri. Bahasa Jawa ini nguet-nguet, ben awet, ya ngirit-ngirit. Apakah kita juga masih bisa mengulurkan tangan untuk orang yang membutuhkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah renungan khusus buat kita minggu ini. Ya, bagaimana kemampuan saya dan saudara untuk memberikan uluran tangan kepada orang? Masihkah kita punya kemampuan yang sama, baik dalam masa kelimpahan maupun pada masa yang sepertinya penuh dengan keterbatasan. Ya, tidak ada roti, tapi ada sedikit tepung, sedikit minyak. Nanti saya akan buat 2 kue, 1 untuk saya dan anak. Setelah itu kami akan mati kelaparan. Ya, artinya tidak ada lagi. Saya teringat kepada sebuah ayat. Saya teringat kepada satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu dia menerima persembahan dari jemaat-jemaat di Makedonia. Dia tulis surat ini kepada jemaat Korintus. Dia ceritakan tentang jemaat yang ada di Makedonia. Coba kita lihat Pak Yudi, 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, pelan-pelan kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Amin. Oke, puji Tuhan. Alkitab berkata, ya, surat 2 Korintus tadi yang baru kita baca, ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat
di Makedonia. Jadi yang diceritakan ini adalah jemaat Makedonia. Tapi ceritanya kepada jemaat yang ada di Akaya. Akaya dan Makedonia ini adalah satu daerah yang berdekatan. Ya, sebelah utara dari Korintus atau provinsi Akaya adalah provinsi Makedonia. Di situ ada beberapa kota, ada kota Filipi, ada kota Tesalonika dan sebagainya. Jemaat Makedonia ini kata Paulus yang dibanggakan apa? Mereka mempunyai kasih karunia, mendapatkan kasih karunia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, mereka dalam berbagai-bagai pencobaan, tapi hati mereka bersukacita. Dan sekalipun mereka sangat miskin katanya, namun mereka kaya dalam kemurahan, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu Saudara, mengulurkan tangan di masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, inilah yang akan kita renungkan pada minggu ini. Ya, saudara masih ingatkan waktu Tuhan Yesus ada di sebuah sinagog di tempat seorang janda memberikan persembahan. Dia berkata orang lain memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberikan persembahan karena ya memang itu yang dia punya. Dan dia memberi lebih banyak dari yang lainnya. Mengapa? Itu satu kemampuan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diberkati sekali dengan sebuah pengalaman yang namanya sedikit tepung dan sedikit minyak cukup untuk memelihara mereka sampai pandemi kelaparan itu selesai mungkin. Masalah kelaparan selesai. Tapi yang saya berkata bukan hanya dari sebuah pengalamannya. Tapi ada satu jalan menuju kepada pengalaman itu, yaitu kemampuan seseorang untuk mengulurkan tangan di tengah-tengah masa keterbatasan. Ya, mari kita akan kembali kepada renungan kita hari ini. Kita mungkin sudah 7 bulan ya mengalami masa yang disebut masa pandemi. Dan yang kita pikir samping masalah kesehatan pasti masalah ekonomi, masalah kehidupan. Dan kita dibawa, digiring oleh sebuah keadaan menuju kepada masa yang disebut dengan masa yang penuh dengan keterbatasan. Mari kita tumbuhkan kembali. Masih adakah kemampuan kita untuk menanggapi kasih karunia Tuhan, yaitu kemampuan untuk memberi di masa-masa yang penuh keterbatasan. Ya. Lalu dia berkata begini, ayat yang ke-13, ya. Dari ayat 12 dia berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali minyak, ya sedikit dan tepung sedikit. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, ini perkataannya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wah, saya merasa adem dengan jawaban ini, saudara. Elia berkata, jangan takut, pulang, lakukanlah apa yang sudah engkau rencanakan. Rencananya kan buat 2 kue kecil-kecil, satu untuk dia dan satu untuk anaknya. Sekarang perbuatlah itu. Tapi mendahului semuanya, mendasari apa yang kau buat tentang rencana itu, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Ya, jangan ragu melakukan apa yang engkau rencanakan. Apa rencananya Bapak Ibu Saudara? Buat roti 2, satu untuk dia, satu untuk anak. Dia berkata, jangan gagalkan rencanamu itu. Lalu engkau kasih makan aku dan engkau dan anakmu tidak makan.
Tapi jawaban ini sangat menyejukkan. Lakukanlah rencanamu, bikinlah 2 roti, tapi bikinlah lebih kecil-kecil daripada apa yang kau rencanakan. Dan dahulukan untukku, lalu buatlah juga untuk kamu dan anak-anakmu. Saya katakan kepada saudara, ini sesuatu yang sangat menyejukkan. Yang dituntut ini bukan kamu batalkan rencanamu dan anakmu dan kasih roti itu kepadaku. Tak ulang sekali lagi ya, rencanamu itu engkau lakukan. Ya, jangan batalkan, tapi jangan takut, percaya saja. Dasari dulu dengan percaya, kamu pulang, buatlah untuk diriku, kata Elia, kemudian untukmu dan anakmu. Saudara-saudara, untuk menjadi tidak takut itu hanya satu, benak kita mesti terisi dengan percaya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang kepala rumah ibadat, masih ingat, di kota Kapernaum, dia berkata kepada kepala rumah ibadat namanya Yairus, jangan takut, percaya saja. Ya, pengusir rasa takut yang membuat kita tidak didiami oleh rasa takut. Bagaimana saudara dan saya mampu percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, itu baru kita lepas dari ketakutan. Hari ini kalau ngomong ketakutan, siapa yang tidak takut, saudara? Semua orang mengalami ketakutan, tapi ketakutan itu akan sirna, ketakutan itu akan pergi sedikit demi sedikit. Waktu saya dan saudara mulai ingat lagi jaminan firman yang berkata, jangan takut, percaya saja. Bukankah engkau perempuan telah berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak punya roti, tapi hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Sekarang percayalah, Allah yang aku layani itu akan mencukupkan engkau. Buatlah untukku dan untuk anakmu dan untukmu. Ya, artinya jangan takut, percaya saja. Ya, pulanglah artinya buatlah sesuatu, taatilah kebenaran itu. Kita tahu orang percaya itu tidak berhenti kepada percaya. Masih ingat kan Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, oleh karena iman Abraham taat. Iman itu tidak ditunjukkan dengan sebuah perbuatan lain kecuali hanya dengan ketaatan. Ya. Landasi, dasari apa yang kita rencanakan itu dengan sebuah ketaatan dan kepercayaan. Saya yakin hari ini ada banyak saudara-saudara sudah punya rencana demi rencana. Ada satu program demi program. Tuhan tidak melarang Anda berencana. Tuhan menghargai rencana saya dan rencana saudara. Tuhan sangat menghargai apa yang harus kita lakukan dengan sebuah perencanaan yang matang. Tetapi firman Tuhan berkata, di atas semua rancangan dan rencana itu, biarlah kita mengangkat satu dasar yang disebut dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Pak Yudi, tolong Pak, Amsal 24 ayat yang ke-6 Pak. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Saya jadi ingat ayat ini saudara. Amsal pasal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Ya. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Untuk apa penasehat? Untuk mematangkan sebuah rancangan, rencana. Saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan tidak diajari untuk gegabah. Ya. Tidak diajari untuk boso jawone apa ya? Gerusah-gerusuh. Kita mesti punya perencanaan. Seperti perempuan tadi berkata, aku akan buat roti satu untukku dan anakku, setelah itu mati. Itu satu rencana, sebuah rancangan yang dibatasi oleh pemikirannya sendiri juga. Memang dibatasi dengan apa? Sebuah keterbatasan yang disebut tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi Elia berkata, lakukan, lakonono, laksanakan rencana itu. Tapi buatlah dulu untukku sepotong kecil. Karena ini firman Tuhan.
Bapak Ibu, kalau kita mau mendasari sebuah rencana, dengan sebuah kebenaran firman kita percaya dan kita taat, sebenarnya sekali lagi saya ulang, jangan bosan dengan kata ini. Tuhan tidak menggagalkan rencana kita, hanya Tuhan izinkan itu selaraskan rencana kita dengan rencananya Dia. Ya, memang berkurang sedikit, harusnya tepung itu dan minyak itu untuk jadi 2 roti, ya matematikanya sekarang jadi 3 roti. Lah yang satu itu kamu dahulukan untuk saya, setelah itu kamu buat untukmu dan untuk anakmu. Ya, kita baca lagi ayat yang lain. Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11. Ada satu rencana yang luar biasa. Ya, Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur, pasti itu Tuhan. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saya yakin saudara, di tengah-tengah keadaan yang begini ini muncul rencana-rencana, wawasan-wawasan, pemikiran-pemikiran. Ya, pecah pikiran kita. Ya, jadi dewasa dalam mengambil keputusan. Tapi keputusan yang paling dewasa adalah keputusan yang didasarkan kepada sebuah firman dan keputusan Tuhan, kita selaraskan rencana itu. Ya, tidak berat bukan? Tetap bikin roti, hanya buat dulu 1, setelah itu untuk kamu dan anak. Harusnya tepung itu jadi 2 roti, jadikan 3. Saya pikir ini bukan perintah yang berat, karena apa? Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang kita tidak dapat melakukannya. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, pasti yang kita bisa melakukannya. Saudara-saudara, apakah yang terjadi kemudian hari? Kita lihat, firman Tuhan yang ya dan amin itu dilakukan. Dan kitab 2 Raja-Raja, kita kembali ke sana ayat 15, berkata begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia, saya ulang 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini adalah satu ayat yang begitu dekat, cuma 1 ayat dan 1 ayat, tapi perbedaannya luar biasa. Ya, ayat 14 dia berkata, buatlah, relakan rencanamu itu diselaraskan dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu saya dan saudara dimampukan seperti perempuan Sarfat, janda Sarfat, menyelaraskan kehendak, menyelaraskan rencana, mendasarkan rencana kita atas apa yang difirmankan Tuhan. Dikatakan di sana Elia, perempuan itu, serta anaknya mendapatkan makanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mendapatkan makanan. Ya, tepung ayat 14. Dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 14. Itu firman yang sangat indah. Tepung sedikit dalam buli-buli dan minyak sedikit. Tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli, dia habis. Dimakan mereka sampai Tuhan menumbuhkan lagi gandum, memberikan lagi zaitun di bumi, artinya membasahi lagi hujan itu, artinya masa pemulihan tiba, mereka tidak kekurangan. Saudara, saya punya sebuah kesaksian yang saya dengar, ya dari mertua saya almarhum. Pada zaman Jepang,
Dia menjadi seorang pendeta dari Gereja Kristen Jawi Wetan, ya, Gereja Kristen Jawi Wetan di Desa Maron di Blitar. Ini kesaksian yang saya terima langsung dari dia. Dan pada masa-masa yang begitu sulit, ya, bapak mertua saya, pendeta R. Alex Pranoto, ditangkap oleh pendeta Jepang, dibawa ke penjara di Blitar. Berarti dia dalam kesulitan dan tidak bisa pelayanan, dan dia harus tidak menerima gaji dari gereja pada waktu itu. Beberapa waktu. Ya. Tapi dia berkata, dia mengalami sebuah pengalaman rohani. Dia ingat, dia ceritakan kemana-mana pada masa-masa dia masih melayani. Beras yang ada di tempatnya, beras daringan itu, setiap pagi diambil untuk ditanak, setiap hari diambil untuk dimasak. Dan tak habis-habis sampai beras kemudian dikirim oleh orang lain datang ke rumahnya dia. Dan saya yakin pengalaman itu pun menjadi pengalaman saya dan saudara. Mungkin dengan cara yang lain Tuhan mengisi ya pundi-pundi kita. Tuhan mengisi kebutuhan keuangan kita. Tapi saya tetap berkata, betapa indahnya waktu orang mentaati firman, berbuat sesuatu lebih dulu untuk mentaati firman Tuhan. Dan satu pengalaman yang bagus, minyak sedikit, tepung sedikit, tidak habis sampai masa pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, masih adakah kerinduan saya dan saudara untuk mengalami pengalaman yang luar biasa ini? Dan setelah itu tidak sampai di situ. Kalau kita baca selanjutnya dalam cerita ini, anak janda Sarfat itu meninggal dan dibangkitkan, dan perempuan itu mengakui pada ayat yang ke-24, ya, Pak Yudi akan bacakan pasal 17 ayat 24. Janda itu mengakui, aku sekarang tahu bahwa engkau benar-benar abdi Allah. Aku sekarang tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Pemeliharaannya tidak terputus oleh apapun juga. Dan saya katakan kepada saudara pagi hari ini, jangan khawatir, jangan takut. Tangan Tuhan yang memelihara Elia, tangan Tuhan yang memelihara janda Sarfat, tangan Tuhan yang memelihara anaknya janda Sarfat, tangan yang sama memelihara saudara dan memelihara saya. Hanya satu jalan. Ayo kita selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Ya, manusia merencanakan, Tuhan juga yang akan melakukannya. Dan kita menjadi sejuk, menjadi dingin, adem. Kenapa? Kita tidak perlu membatalkan rancangan kita. Tapi kata Tuhan, lakukanlah rancanganmu itu. Hanya dahulukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, sebagai ayat penutup, saya akan sampaikan kepada saudara, Paulus pernah berkata kepada Timotius, kobarkan semangat untuk mengulurkan tangan di tengah-tengah masa keterbatasan. Ya, sampaikan kepada jemaat Timotius yang kau layani. Ya, yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 19. Mari Pak Yudi bacakan dulu. Saya nanti akan mengulas sedikit lagi ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dia berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkan.
Timotius, elingno wong sing suge-suge. Ya, kasih tahu mereka yang kaya. Diingatkan untuk apa? Ya, agar mereka jangan tinggi hati, ojo sombong. Dan pasti kita tahu. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan yang mereka miliki itu atau kekayaannya. Lalu di sana dikatakan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Tuhan Allah itu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang pertama, orang kaya jangan berharap kepada kekayaan itu, tidak cukup. Ya, walaupun kau punya berlimpah-limpah, belum tentu cukup untuk memelihara hidupmu. Tapi sebaliknya kalau Tuhan yang kaya memelihara engkau, dengan sedikit minyak, sedikit tepung cukup bagimu. Lalu ayat yang ke-18 yang berikut, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik atau mengulurkan tangan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Seperti siapa tadi? Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Suka memberi dan membagi. Ya. Untuk apa? 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu, kuasa mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada sesama. Itu Tuhan tetapkan bukan hanya untuk kepentingan sesama, tapi justru di situ kita akan melihat sebuah daya, sebuah kekuatan untuk melipat gandakan di masa-masa yang akan datang. Ya, puji Tuhan, hari ini yang masih berkekurangan dalam keadaan keterbatasan, jangan engkau membatasi, engkau tidak bisa mengulurkan tangan, tapi ulurkan tangan juga untuk yang membutuhkan. Yang sudah berkelimpahan, yang diberkati Tuhan limpah, saudara jangan berat untuk memberikan pertolongan. Karena apapun yang kita ulurkan kepada sesama kita, itu untuk kelangsungan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Puji Tuhan, biar pengalaman Elia, janda Sarfat dan anaknya menjadi pengalaman kita. Sekali terpelihara, kita tetap terpelihara dalam Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa, saudara-saudara. Ya Tuhan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber berkat, Engkau pemelihara yang sempurna, yang tidak pernah gagal untuk menyampaikan atau melaksanakan pemeliharaan-Mu atas kami umat-Mu. Kami tahu masa-masa keterbatasan kami sekarang ini. Kami tahu akan apa yang kami miliki mungkin hanya sedikit. Kami punya rencana-rencana, rancangan-rancangan hari depan. Tapi ajari kami sekalian untuk menyelaraskan rencana kami dengan rancangan Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk mengulurkan tangan buat saudara-saudara kami. Sekalipun dalam masa keterbatasan yang kami tahu, kami memberi bukan untuk melipat gandakan, tapi kami memberi karena kami mentaati firman. Dan yang kami percaya waktu kami mentaati firman Tuhan, Engkaulah Tuhan yang akan melipat gandakan dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kau berkati kami jemaat GBI Kunci Daud dimanapun kami berada. Kau berbicara terus lebih dari pembacaan firman, lebih dari apa yang didengar, yang diperdengarkan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau menerjemahkan lebih dalam lagi. Supaya dalam minggu-minggu ini kami akan menikmati janji Tuhan itu secara ajaib. Dan kami tetap dalam pemeliharaan-Mu sampai pandemi ini selesai. Sampai pemulihan terjadi. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan pemelihara yang sempurna akan memelihara sekalian kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu turun atas kami semua.
sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Stefanus Suwarno yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua kita, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah saudara, kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menuntun jalan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa bagi persembahan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik yang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah sama-sama mendengar firman-Mu. Firman Tuhan yang terhormat, firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati kehidupan kami Tuhan, yang menuntun jalan-jalan kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya bagi setiap kami saat ini membalas setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, untuk kami memberikan korban persembahan syukur bagi-Mu Tuhan. Kuduskan persembahan kami saat ini, Engkau ajar kami Tuhan, untuk kami memberikan terbaik, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Stefanus Suwarno atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari ikuti kesaksian dalam doa malam Selasa 22 September. Dan fellowship keluarga Kunci Daud dalam Mesbah Kunci Daud dengan aplikasi Zoom Kamis 24 September jam 7 malam. Dan sampai berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 27 September bersama Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Demikian informasi sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sama-sama umat Tuhan katakan dengan iman, angkat hati, angkat suaramu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat